Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adi Elektronik. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menentukan letak daerah sekunder dan primer sekaligus nilai tegangannya pada trafo besi. Ini sebenarnya trafonya masih utuh, tulisan tegangannya, tapi saya tutupi buat saya pakai di video ini. Sebelumnya ini adalah komponen transformator atau lebih dikenal dengan trafo. Biasanya trafo ini banyak terdapat di daerah power supply pada sebuah rangkaian. Jadi apa itu trafo? Trafo adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Kalau yang menaikkan tegangan disebut trafo step up, dan yang menurunkan tegangan disebut trafo step down. Terus trafo ini ada dua jenis bahannya, yaitu trafo berinti besi dan ada trafo berinti ferrit. Biasanya yang berinti ferrit itu terdapat di rangkaian SMPS atau switching modulation power supply, yang dimana trafo SMPS itu tidak akan bekerja jika dikasih frekuensi 50 Hz seperti trafo besi ini. Namun trafo ferrit dia itu bekerja di frekuensi tinggi sekitar 22 kHz di atas. Terus gimana sih cara kerja trafo besi ini? Padahal kan daerah primer dan sekundernya tidak terhubung langsung. Lalu mengapa bisa daerah sekunder menghasilkan listrik? Jadi begini, ketika daerah primer itu dialiri listrik 220 volt dengan frekuensi 50 Hz per detik, maka di daerah primer ini akan membangkitkan gelombang elektromagnetik, yang dimana gelombang ini akan menginduksi daerah sekunder, dan daerah sekunder akan menghasilkan listrik. Jadi gitu. Next, langsung kita lanjut ke topik utamanya, yaitu mengetahui daerah sekunder dan primer. Sebenarnya jika kita sudah mengetahui daerah primer, maka otomatis kita tahu daerah sekunder itu yang mana. Alat yang kita butuhkan untuk mengukur hambatan trafo ini adalah multimeter. Ini saya memakai multimeter digital, kalian juga boleh memakai multimeter yang analog. Kita arahkan ke selektor resistansi atau ke selektor resistor atau hambatan. Langsung saja kita cek dari ujung ke ujungnya. Jika hambatannya itu 10 ohm ke atas, maka itu adalah daerah primer. Jadi daerah sekunder itu hambatannya kecil, di bawah 5 ohm. Ya, terukur 79,4 ohm. Berarti ini fix ya, daerah primer. Langsung kita cek yang sebelahnya. Terukur 2,1 ohm, berarti benar ini daerah sekunder. Lalu bagaimana cara kita mengetahui jumlah tegangan pada setiap pin ini? Untuk mudahnya kita kasih tegangan dulu untuk daerah primer ini, lalu kita ukur tegangannya memakai multimeter di daerah sekundernya. Jadi biasanya letak 224 volt itu biasanya paling kanan ya, sedangkan yang paling kiri itu 0. Jadi ini 0, 110, sedangkan ini 220 dan ini 240. Langsung kita kasih tanda.
Oke, sudah. Ini daerah primer. Langsung kita kasih tegangan listrik ya. Untuk inputnya saya memakai alat anti konslet supaya ketika salah dalam pemasangan kabel, trafonya tidak hangus. Ya, kita pasang. Biasanya untuk mengetahui trafo ini CT atau tidak, kita hitung saja pada pin paling atas. Biasanya yang ganjil itu adalah trafo CT, yang CT-nya terletak di paling tengah-tengah. Jadi kalau ini jumlahnya 5 berarti ganjil. Jadi ini adalah trafo CT. Langsung kita colokkan. Oke, sudah. Arahkan selektor ke mode AC. Langsung kita cek di bagian pojoknya dulu. Oke, terukur 38,34 AC. Coba kita ukur di tengah-tengahnya. Ya, 19,14. Jadi ini trafo CT ya, benar. Jadi kalau yang sana itu terukur 19. Kalau yang ini paling sampingnya 12 volt. 12 volt. Oke, langsung kita tulis. Kita cabut dulu. (19, 12) berarti ini 0 ya. 12, 19. Lalu kita cek bagian bawahnya. Oke, sudah. Kita colokkan. Kita taruh probe hitam ke tengah-tengahnya atau ke CT trafonya. Kita cek bagian bawah pojok. Terukur 26 volt. Lalu daerah kanannya terukur 26 juga. Nah, kan yang ini tengah 33. Terus 33 ya. Kita cabut dulu. Kita kasih tanda. Tadi ini 26. Lalu ini 33, 26 juga. Baik. Begini ya cara menentukan daerah sekunder dan primer trafonya, sekaligus menentukan jumlah tegangan pada lilitan primer dan sekunder. Jadi untuk yang ini adalah lilitan ekstra atau tambahan. Biasanya ini digunakan untuk mensuplai tone control atau kipas angin pada power amplifier. Biasanya kalau jumlahnya 4, pasti di bagian kiri ini adalah nolnya. Lalu yang ini coba kita ukur. Oke, hati-hati. Kita taruh kabel hitam di 0. Lalu kita ukur 6,3, 9,5 dan 12,6. Ya, 12. Oke. Tadi begini ya cara menentukan daerah primer dan sekundernya. Jadi besaran arus pada trafo itu
dipengaruhi oleh besaran kawat pada lilitan sekundernya, dan jika untuk jumlah tegangannya ini dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada sekundernya. Langsung kita bongkar trafo ini untuk membandingkan trafo yang murni dan trafo yang banci. Jadi ini adalah trafo merek Excel dengan tegangan 32 volt CT 5 ampere. Kemarin saya tes ampernya dengan load 10 ohm cuma keluar 3,8 ampere. Dan saya punya yang trafo 5 ampere murni ya, besar sekali dan berat. Nih 5 ampere. Singkatkan dulu yang 5 ampere, mereknya Oki. Jadi sekaligus video ini sebagai perbandingan trafo murni dan banci. Sangat jelas perbedaannya dari segi ukuran. Lalu untuk kawat pada trafo yang murni ini biasanya warnanya lebih kecoklatan, sedangkan yang banci lebih ke emas-emasan ya. Untuk harganya ini saya beli dulu masih baru, saya dapat di 100.000. Sedangkan ini saya belinya langsung dengan power bekas ya, saya dapat di harga 100 juga. Jadi sangat jauh, barang yang lama itu lebih berkualitas daripada yang sekarang. Baik, segitu dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.